Jadi laporan keuangan Bank BRI kuartal 1 2023 sudah resmi keluar. Labanya sangat mencengangkan, yaitu sebesar 15,5 triliun. Yang mana laba kuartal 1 tahun 2022 BRI hanya 12 triliun. Artinya di sini sudah ada kenaikan sebesar 27%. Dan kalau kita ngomongin Bank BCA sekalipun, laba Bank BCA kuartal 1 tahun 2023 hanya 11,5 triliun. Jadi kalau kita bandingkan dengan laba Bank BRI, jauh lebih besar laba Bank BRI daripada laba Bank BCA. Kemudian selain kinerjanya sangat bagus, dari Bank BRI ini adalah harga sahamnya saat ini itu paling murah di antara 3 bank. Saat video ini saya buat, harga saham Bank BCA per lembarnya adalah 8.925. Harga saham Bank Mandiri yaitu 5.225. Harga saham Bank BNI yaitu 9.475. Sedangkan harga saham Bank BRI hanya 5.100. Nah, menurut saya dengan harga saham yang paling murah di antara bank-bank yang lain dan juga kinerjanya yang sangat luar biasa, Bank BRI layak dijadikan investasi untuk jangka panjang. Sekarang kita akan bahas lebih dalam. Coba lihat dari laporan keuangan Bank BRI. Di sini saya coba pilih laporan keuangan dari rugi laba. Nah, bisa lihat ya, salah satu ciri-ciri perusahaan yang bagus itu labanya selalu tumbuh dari tahun ke tahun. Seperti laba dari Bank BRI ini ya, yang kita bisa lihat di sini, labanya selalu mengalami pertumbuhan, walaupun di tahun 2020 sempat turun karena ada pandemi yang melanda. Tapi kemudian kita bisa lihat adanya peningkatan laba di tahun 2021, selalu meningkat. Dan puncaknya di tahun 2022, kenaikan laba yang paling besar dalam sejarah Bank BRI. Nah, kalau menurut saya, selain laba yang selalu bertumbuh, ciri-ciri perusahaan yang bagus adalah revenue-nya juga selalu tumbuh. Dengan revenue yang selalu tumbuh tiap tahun, berarti perusahaan berhasil meningkatkan volume penjualan dan produknya berarti diterima oleh masyarakat luas. Dan kalau kita lihat, Bank BRI itu core bisnisnya adalah mengembangkan ekosistem UMKM di Indonesia. Jadi dengan pembentukan holding BUMN Ultramikro, menurut saya ini adalah langkah yang tepat buat Bank BRI. Jadi Bank BRI itu bersama dengan PT Pegadaian dan juga PT Permodalan Nasional Madani selalu berfokus kepada permodalan UMKM mikro yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya pertumbuhan UMKM mikro di Indonesia itu sangatlah luas, dan hal ini yang membuat kinerja Bank BRI juga meningkat. Oke, sekarang kita coba bandingkan 4 bank untuk laba bersih full year tahun 2022. Dan laba terbesar tahun 2022 dipegang oleh Bank BRI sebesar 51,5 triliun. Posisi kedua yaitu Bank Mandiri sebesar 44,9 triliun. Posisi ketiga Bank BCA dan posisi terakhir adalah Bank BNI. Kemudian kalau kita lihat laba bersih kuartal 1 tahun 2023, lagi-lagi laba terbesar dipegang oleh Bank BRI sebesar 15,5 triliun. Posisi kedua yaitu Bank Mandiri sebesar 13,8 triliun. Posisi ketiga dipegang oleh Bank BCA dan terakhir tetap Bank BNI. Nah, kalau kita lihat kenaikan secara tahunan, terlihat di sini ya bahwa semua 4 bank ini mengalami kenaikan yang lumayan besar. Biasanya perusahaan di kuartal 1 itu kinerjanya tidak terlalu bagus. Dan kebanyakan perusahaan akan berlomba-lomba memoles kinerjanya supaya bagus itu biasanya di kuartal 4. Tapi kalau kita lihat dari 4 bank di sini, kinerja di kuartal 1 semuanya meningkat besar. Jadi kita juga harus apresiasi untuk kinerja dari 4 bank ini yang di tahun 2023 sangat bagus. Kenaikan tertinggi yaitu ada di Bank
BCA sebesar 41% year on year. Dari laba 8 triliun naik menjadi 11,5 triliun. Tetapi kalau kita lihat secara value, laba terbesar itu masih dipegang oleh Bank BRI sebesar 15,5 triliun. Nah, di sini saya coba simulasi apabila laba disetahunkan, maka akan berpotensi laba bersih Bank BRI sekitar 62 triliun untuk tahun 2023. Ya, memang ini hanya estimasi dari saya dan belum juga tentu terjadi. Tapi kalau melihat kinerja Bank BRI yang luar biasa seperti ini, ada kemungkinan besar laba full year BRI tahun 2023 akan tembus di atas 62 triliun. Oke, sekarang kita coba lihat laporan earning Bank BRI. Di sini saya coba ambil data mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang. Nah, untuk kolom 2023E, artinya E itu adalah estimasi. Jadi hanya sebagai bahan untuk perkiraan saja. Oke, jadi dengan kenaikan laba kuartal 1 2023 pasti akan berimbas juga terhadap kenaikan EPS. Di sini terlihat EPS kuartal 1 2023 yaitu 103. Sedangkan EPS kuartal 1 tahun 2022 hanya 80. Berarti EPS-nya sudah ada kenaikan sekitar 30%. Nah, yang saya suka dari Bank BRI adalah EPS kuartal dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Termasuk juga EPS tahunan yang meningkat. Terlihat di sini EPS tahun 2020 yaitu 151, EPS tahun 2021 yaitu 205, EPS tahun 2022 yaitu 388. Selalu ada peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Nah, untuk EPS tahun 2023 sebesar 411 itu diperoleh dari laba kuartal 1 2023 yang disetahunkan. Artinya 103 dikalikan dengan 4. Nah, apabila EPS tahun 2023 itu sebesar 411 dan DPR-nya sebesar 85%, maka dividen estimasi yang akan Anda terima adalah sekitar 350. Wow, angka yang luar biasa besar ya, 350, yang mana dividen tahun 2022 itu hanya 288. Nah, dengan dividen estimasi 350, maka dividen yield saya hitung di sini sekitar 6,9%. Mantap sekali besar. Kemudian kalau kita lihat nih berapa sih kenaikan EPS secara tahunan? Nah, di sini data menyebutkan bahwa EPS tahun 2021 yaitu 205 itu kalau saya hitung sudah ada kenaikan 36% dibandingkan dengan EPS tahun 2020. Untuk EPS tahun 2022 yaitu 388 itu sudah ada kenaikan sebesar 89% dari tahun 2021. Nah, EPS sebesar 411 jika dibandingkan dengan EPS 388 itu juga ada kenaikan tapi sangat kecil ya, sekitar 6% saja. Sedangkan EPS tahun 2020 ke tahun 2021 itu meningkatnya 36%. Padahal waktu itu tahun 2020 dan tahun 2021 sedang terjadi pandemi corona yang melanda di seluruh dunia. Jadi di sini saya coba ambil perkiraan apabila kenaikannya sebesar 25% dari EPS 388. Maka akan diperoleh EPS estimasi yaitu untuk tahun 2023 sebesar 485. Nah, dengan EPS estimasi 2023 sebesar 485, maka diperoleh dividen estimasi yaitu 412 dan juga dividen yield estimasi sebesar 8,1%. Sangat luar biasa besar sekali ya. Tapi sekali lagi di sini saya sebutkan bahwa ini adalah estimasi versi saya dan belum tentu terjadi.
Tetapi saya optimis dividen BRI tahun 2023 akan jauh lebih besar daripada dividen tahun 2022. Kenapa? Karena kinerjanya sangat meningkat sekali. Oke, demikian video kali ini. Di sini saya sampaikan kembali bahwa ini adalah hasil analisa versi saya. Tidak ada paksaan untuk jual atau beli saham apapun. Jadikanlah ini sebagai bahan referensi dan edukasi buat Anda. Anda tetap harus melakukan yang namanya do your own research sebelum mengambil keputusan. So, kalau Anda suka dengan video kali ini, jangan ragu untuk klik dan subscribe-nya. Kita ketemu di video berikutnya dan sampai jumpa.